Ini adalah kamera camcorder Sony HXR NX80. Ini merupakan salah satu lini kamera Sony profesional, dimana untuk ini tuh dia sudah support 4K ya untuk rekaman. Berbeda dengan handycam, jadi untuk kamera ini walaupun sama-sama camcorder, tetapi di sini memang camcorder yang lebih siap untuk perekaman profesional, teman-teman. Walaupun demikian, di beberapa situasi mungkin akan lebih ringan, lebih praktis memakai mungkin smartphone ataupun camcorder kamera kayak gitu. Hanya saja kalau misalnya untuk produksi video yang profesional, nah di sini ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu kamera yang recommended seperti itu. Ya kelemahannya paling kalau misalnya kalian itu mau take gambar itu di beberapa tempat, ketika kalian itu memakai kamera profesional semacam ini, mungkin itu akan jadi pusat perhatian dan bisa jadi kalian harus perlu melakukan izin. Berbeda dengan ketika kalian itu memakai smartphone yang mungkin smartphone flagship ya, kalau kalian itu pengen yang agak menyerupai kamera profesional semacam ini. Biasanya untuk kamera kayak gini itu cenderung dia itu memiliki dua hot show teman-teman di sini. Jadi untuk penempatan tambahan ya, ekspansi tool gitu ya, semacam kalau misalnya kalian mau tambahkan mic, lampu ataupun ke perangkat-perangkat wireless ya, jadi transmitter wireless. Ini sudah ada ya teman-teman tandanya, di sini ada tanda panah ya, berarti ke arah sana gitu ya, ke arah sana. Biasanya ada dua teman-teman, jadi ada dua kayak ginian. Sangat jarang sekali untuk camcorder kayak ini hanya ada satu, itu jarang banget teman-teman. Biasanya ada dua. Untuk kamera ini dia itu sudah support, ini ada Exmor R5, terus ada optical steady shoot teman-teman. Jadi ini udah ada OSS nya, dan ini support ada wifi ya, tombol ada logo wifi di sini. Dan ini dia memakai Zeiss. Ya, di sisi lain di sini XAVC-S dan AVC HD progresif. Nah, dia itu memiliki 18 kali clear image zoom teman-teman. Selain itu juga di sini ada viewfindernya. Tuh, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu mau gunakan ini sambil kalian itu nginceng gitu ya, ini bisa. Seperti kamera-kamera pada umumnya kayak gini ya, yang profesional dia itu sudah dibekali ND filter teman-teman. Jadi itu ada 3 tingkatan teman-teman, dan yang di bawah itu yang clear. Nah seperti itu. Jadi ini fungsinya adalah ketika kalian itu indoor dan outdoor ya. Kalau kalian outdoor, kalau cahaya yang terlalu terang, nah kalian bisa tambahkan ini ya, naikkan ND filternya. Oke, bagaimana caranya kita itu mencopot baterai teman-teman? Nah di sini ini ada baterainya, gampang ya teman-teman. Di sini itu di bagian bawah ini ada kayak gini, ini ada panahnya, kalian tinggal tekan, langsung kalian tarik ya, seperti ini. Jadi gampang ya, posisinya dia di atas. Nah lantas bagaimana caranya ini itu memasang kembali? Jadi kalau misalnya kalian itu pengen memasang kembali di sini, yaps, caranya gampang teman-teman, tinggal ini dipaskan aja seperti ini. Nah pastikan ini seperti ini teman-teman, jadi sampai sini ya, tuh posisinya, tarik ke atas tuh seperti ini teman-teman. Dan ini udah masang kembali. Untuk baterainya dia itu memakai Sony NP-F ini 190 mAh, dan dari pengalaman di sini biasanya dia tahan 3 sampai 4 jam. Kecil ya baterainya. Tuh, ini recharge-nya. Nah, jadi bisa dicas di sini, teman-teman. Dan di sini tuh HDMI-nya. Di bagian menunya itu di bagian sini nih. Nah, BTW untuk penghubung ke tripod seperti biasa ya. Nah, di sini ada lubangnya, teman-teman. Jadi yang bisa kalian gunakan ini untuk menghubungkan ke tripod ya, teman-teman. Seperti itu, kedudukan tripod biasanya. Ini ada satu doang. Di sini sudah ada lubangnya yang kedua, jadi kalian agak lebih gampang untuk memasangnya, teman-teman. Ya, dengan adanya dua kayak gini tuh jadi dia lebih kuat ya untuk mencapitnya gitu ya, daripada satu doang. BTW kalau misalnya di sini tuh kalian tidak pengen gunakan ini, jadi biar lebih fokus jarak panjang kamera, kalian juga bisa copot ya di sini teman-teman. Ini tinggal kalian ginikan aja ya. Langsung di sini kalian tarik ke sini. Sorry ya, kalian nggak pakai tripod nih teman-teman. Langsung kalian tarik aja sini. Jadi di sini itu modelnya pasangan semacam ini. Jadi nanti itu bisa seperti ini gitu teman-teman. Dan ini ada hot show di bagian sini nih. Jadi misalnya di sini kalian pengen lebih ringkes, jadi kalian bisa menghilangkan itu. Dan ya di sini jadi kalian bisa fokus ke ini ya, untuk zoom in zoom outnya di sini teman-teman. Jadi ini ada tulisannya juga seperti itu. BTW sebenarnya di sini kalau misalnya kalian tidak terlalu ini ya, ini tidak terlalu urgent juga, jadi kalian nggak perlu copot juga, karena di sini ada yang menjadi penghubung nih teman-teman. Nah ini dia, jadi penghubungnya itu ada di sana. Yaps, ibarat saja di sini itu skrupnya teman-teman. Jadi ini udah tinggal disorok kayak gitu. Nanti di sini untuk bagian pengaturan audio yang ada di sini. Ini semuanya
langsung terhubung ke sini. Jadi ibarat kata di sini tuh bisa dibongkar copot ya, dicopot pasang gitulah ya. Pada bagian bawah dalam ya, di dalam sini ini kan untuk layar. Jadi untuk layar ini bisa ditekuk sampai 180 teman-teman. Seperti ini tuh, seperti ini ya. Ini pol. Jadi ini bisa kalian gunakan buat selfie. Bahkan di sini kita bisa ubah di sini ya, di bawah seperti ini atau di atas. Jadi ini fleksibel. Hanya saja jika kalian tidak terlalu membutuhkan ini ya, kalian tinggal seperti ini aja teman-teman. Jangan terlalu banyak digini-gini kan ya. Karena di sini itu ada fleksibelnya. Nah, untuk masuk ke menu biasa teman-teman. Jadi untuk masuk ke menu ya berarti di sini gitu ya, menu. Langsung kalian bisa naikkan turunkannya menggunakan ini joystick. Dan untuk start stopnya kalau misalnya kalian mau merekam, nah ini dia teman-teman. Di bagian sini ya. Ini ada tanda merahnya itu ya. Jadi biasa kan ya kalau misalnya kalian itu di sini kalian sudah katakanlah menguasai satu kamera, itu biasakan. Lalu kalian itu nanti pakai kamera yang lain itu mesti sama teman-teman. Jadi nggak terlalu beda jauh. Nah, di sini biasa teman-teman, nah seperti ini ya. Jadi di bagian sini itu ini untuk indikator baterai, ini untuk jumlah indikator ini ya teman-teman. Jadi misalnya ini SD card kalian itu tinggal berapa menitnya di situ, dan ini untuk penunjuk ya. Ini ada iris, ini ISO gain. Jadi kalau di DSLR itu kan biasanya ISO ya. Nah, di sini ini ada keterangannya juga ISO dan gain. Ini shutter speed. Biasanya urutanku ya teman-teman, urutanku biasanya sini aku akan fokus ke pengaturan ini ya, iris seperti ini, setelah itu ke gain atau ke shutter speed. Nah kalau shutter speed ini sebenarnya walaupun ini sebenarnya lebih condong ke ini ya, kalau misalnya kalian itu sedang perekaman ke SD card ya, misalnya kalian mau buat film dan sebagainya, jadi bukan live streaming. Kalau live streaming pun juga sebenarnya di sini ada aturannya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini tuh frame rate yang digunakan itu 30 fps, berarti kalian perlu di sini tuh kalian mainkan misalnya ke 50 ke 60 teman-teman. Nah ini kan posisinya berada di gain ya teman-teman di sini. Berarti kalau kalian mau ngatur shutter speed, nah yang ini ya, ini kalau kalian lihat ini 60 ya teman-teman. Jadi 60 tuh biasanya kalau misalnya untuk di laptopnya itu kalau misalnya kan live streaming ya, itu 30 fps. Jadi roll-nya itu dikali 2 teman-teman. Tapi kalaupun ini ke 50 itu masih oke lah ya teman-teman. Jadi misalnya itu tempatnya gelap banget dan kalian butuh agak lebih terang, ini kalian bisa manfaatkan ini misalnya ke 50. Kalian tekan dulu di shutter speed ya. Nah seperti ini, baru kalian bisa menggunakan scroll ini ke atas juga, ataupun menggunakan joystick yang ada di sini nih teman. Nah joystick yang ada di sini nih. Oke, ini kita bisa atasin, bawahin teman-teman. Seperti ini, atau pakai scroll ini teman-teman. Di sini bisa. Ini ada slidernya di sini. Sorry ya, di sini ya aku nggak pakai tripod soalnya. Nah kalau kalian mau ngatur di iris, tinggal tekan aja iris, lalu dia akan beralih ke sini. Gampang ya teman-teman. Tinggal kalian mainkan ini. Jadi yang pertama aku polkan dulu yang ini sampai ini pol. Berarti nanti kalau misalnya kurang kita tambahin gain atau shutter speed teman-teman. Seperti itu. Tapi yang paling utama ada iris ini atau bukaan kameranya bro. Nah di sini kalau misalnya kalian memang butuh cepet dan itu kalian susah untuk ngatur-ngatur, kalian moving, misalnya kalian itu berada di situasi kalian jangan cari berita kayak gitu, nah kalian bisa manfaatkan di bagian sini nih. Nah ini dia, jadi di sini tuh ada auto ya teman-teman. Jadi kalian bisa mainkan ini full auto, kalian atas kan ya, jadi kalian tinggal geser ke atas, nanti itu akan full auto teman-teman. Itu yang paling aman sih. Jadi misalnya kalian sering berganti-ganti tempat, karena biasanya kalau misalnya dari indoor ke outdoor itu juga butuh penyesuaian lagi. Nah di bagian ini thumbnail ya, kalau kalian itu pengen lihat rekamannya ya, thumbnail seperti ini, tinggal tekan lagi kalau untuk kembali. Nah ini dia, ini contohnya teman-teman. Dan di bagian sini itu display biasa, kalau misalnya kalian nggak mau itu kelihatan tuh, tinggal kalian klik-klik ini bagian ini. Ini ada profile picture ya, seperti biasa untuk kamera Sony biasanya teman-teman. Di sini aku kadang biasanya pakai PP4, PP4 atau 3 teman-teman. Kadang juga 2, jadi antara 2, 3 dan 4. Kalau misalnya aku kayak nggak pengen, misalnya nggak mau nanti itu pas di editing video itu nggak pengen color gradingan, jadi biar nanti udah gambarnya matang, aku biasanya pakainya PPV4, PP yang nomor 4 ini teman. Profil 4 itu yang dia itu pewarnaannya udah oke, nah makanya di sini itu biasanya yang profil 4 itu kalau aku ya. Profil 4 ini dia bisa disandingkan dengan profil 2. Nah di sini ya kalian bisa pakai joystick ya untuk ke atas dan ke bawah teman. Nah di sini ini bisa PP2 sama PP4. Biasanya aku antara PP2, PP3, 4 teman. Untuk kembali lagi di sini kalian tekan menu seperti ini sudah. Dan sebenarnya ini ada banyak sekali menu yang ya sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kalian pelajari juga di sini. Karena ya kira seperti inilah ya. Tuh ini video scale, ini ada kayak gini, zebra, picking, mesh, marker, ini untuk bagian marker. Nah ini untuk network send-nya teman, jadi dia bisa langsung ya ke RTMP teman, and
tinggal keluar saja di sini. Karena Dina nggak pakai tripod ya, jadi ini mungkin banyak goyangnya ya, kayak tadi sekilas di menunya. Di sini bisa simultan untuk SD cardnya ya, untuk SD cardnya di sini ada dua, support A dan B, dan untuk ininya di bagian sini nih tuh. Jadi untuk monitor ya, jadi fungsinya buat monitor hasil suara yang ada di sini. Ini penting ya teman di sini kalau misalnya kalian sedang record yang tidak live stream ya, jadi offline record ya, kalian perlu ini karena nanti untuk suaranya kan dia fokus ke sini ya kamera, jadi ini penting banget. Dan untuk mematikannya gampang kan, jadi ini adalah tombol powernya, ini ada logonya power, tinggal kalian tekan aja di sini lama. Nah selain itu di sini juga ada white balance, jadi white balance itu untuk ngatur apa ya namanya, jadi keseimbangan warna putih ya, keseimbangan warna, karena itu warna putih itu kayak warna yang netral ya dasarnya. Di situ nantinya akan berpengaruh ke bagaimana kamera ini dia bisa mendeteksi kulit dan di sekitarnya, misalnya terlalu cold itu kalau misalnya kalian itu berarti pagi hari atau cuaca dingin atau warm gitu ya, kayak gitu white balance. Kalau di sini kalian ngatur white balance-nya itu kan ini bisa diatur ya. Jadi ada dua white balance. Jadi white balance itu di sini kalau kalian lihat, ini ketika kita klik seperti ini auto, ini bisa manual. Nah, ini bisa manual seperti ini. Tuh kalian bisa atur. Gimana ya? Di sini agak susah ya kalau misalnya di sini posisinya seperti ini. Ini soalnya ada bagian ini ya, kalau kalian lihat di sini. Ini kita bisa mengatur white balance-nya di sini. Tuh, ini ATW. Nah, seperti ini. Diklik ya. Ini bisa kalian atur. Nah kalau di sini auto, ini sudah auto semua, jadi lebih enak ya kalau misalnya kalian itu gunakan untuk itu ya, ke ruangan ataupun ke luar ruangan. Di sini di bagian menu juga ada ya, tadi di sini WP preset. Ini ada untuk indoor dan ada outdoor. Ini untuk outdoor level, temperatur, setnya kalian bisa atur di sini, misalnya 5700K ataupun 500. Tapi di sini emang agak ini ya, di sini daripada terlalu panjang nih videonya. Yang jelas itu teman di sini. Oke, ini untuk kalian ini udah fokus lagi. Ini kalau kalian mau ngatur ini ya, ini di sini kalian bisa pakai preset yang tadi B atau A atau 500K. Nah ini dia, kalian tinggal pakai yang mana nih. Tadi soalnya udah ada preset nih A sama B, kalian pilih yang mana, tinggal sesuaikan aja di situ. Itu untuk white balance teman. Oke, setelah itu di sini oke ya, kayaknya udah lah, itu aja tuh. Kelantur ya. Ini untuk mematikan di bagian sini. Oke, tekan lama saja seperti ini baru diginikan tuh. Dan di sini ya, ini ada untuk zoom dan fokus ya. Kalau misalnya kalian mau ngatur zoom berarti di atas ini. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk zoom. Kalau misalnya kalian gunakan untuk fokus, tinggal ini di bawahin ini slidernya ini ya tuh ya, untuk lensanya. Ini di bagian lensa CZ. Ini bisa kalian klik ya, di auto fokus atau manual fokus. Di sini nanti juga akan ambil di situ. Apalagi sudah ya teman. Yaps, kayaknya sudah kayak gitu aja. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan, karena di sini aku juga kayaknya itu yang bisa tak sampaikan ya. Input audio 1 dan 2. Di sini XLR ya. Jadi ini untuk audionya, jadi kalian bisa gunakan ini untuk input mic ya. Udah sih, oke, kira seperti itu. Dan saya rasa untuk yang lain itu banyak yang paham ya harusnya. Di sini kayak di zoom ini, kalau ini kan cepet ya untuk zoom in zoom out cepet, kalau di sini itu lambat. Ini bisa kalian gunakan untuk pakai perekaman di bawah ya, kayak gini nih teman, seperti ini ya bawah. Oke lah, seperti itu untuk pembahasan kita tentang kamera HXR NX80 ini. Ini made in China dan ini dari Sony Corporation, dan ini adalah tutupnya. Tutup ini cukup mahal, jadi jangan sampai kalian itu lupa ya. Ini cukup mahal yang asli ya, kayak gitu sih. Karena ini tidak gabung ke sini ya, beda sama Panasonic. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lihat pemandangan dunia jauh penuh dengan impian. Ku tatap penuh biru langit, cerah menghiasi alam semesta. Saat ku terbangun, kulihat di sana telah berubah dan tak berjati diri. Ketika ku tengok hadirmu di sana,
telah tak seperti dulu. Ku rindu saat itu, saat ku tertanggung, ketika aku belum seperti ini. Kulihat penuh dunia, cerah dan berapi, kesenangan, keceriaan, kedamaian. Waktu yang dulu, ku rindu saat itu, saat ku tertanggung, ketika aku belum seperti ini. Kulihat penuh dunia, cerah dan berapi, kesenangan, keceriaan, kedamaian. Waktu yang dulu.